definisi sistem pakar. Sistem pakar merupakan salah satu dari cabang disiplin ilmu artificial intelligence yang berguna untuk menyediakan data, informasi, dan untuk mengatasi masalah berdasarkan pengalaman atau pengetahuan manusia yang dinilai memiliki nilai pakar yang tinggi. Contohnya seperti kedokteran atau teknik-teknik. Terima kasih. Kelebihan sistem pakar. Yang pertama, sistem basis data pengetahuan relatif besar. Yang kedua, mampu melakukan perhitungan secara cepat dan tepat. Yang ketiga, mampu menyajikan data dan informasi dengan akurat. Yang keempat, mampu menyimpan data pakar dalam waktu yang lama. 5. Memperbaiki performa kerja sistem. Kemudian kekurangan sistem pakar. Yang pertama, biaya yang diperlukan untuk pembuatan dan pemeliharaan sistem relatif mahal. Yang kedua, berkurangnya daya kerja dan produktivitas manusia karena semua dikerjakan secara otomatis oleh sistem. Yang ketiga, sulit dikembangkan karena erat kaitannya dengan ketersediaan para ahli. Yang keempat, harus ada satu admin yang selalu update informasi dalam bidang yang sesuai dengan sistem pakar. Yang kelima, membutuhkan waktu yang lama untuk mempelajari sistem. Nama Joko Hendrianto, kelas 10 KL3. Saya akan menjelaskan komponen sistem pakar A sampai G. Yang pertama, basis pengetahuan. Yang kedua, basis data. Yang ketiga, mesin inferensi. Yang keempat, antarmuka pemakai. Yang kelima, akuisisi pengetahuan. Yang keenam, workplace atau black box. Yang ketujuh, fasilitas penjelasan. Hai guys, namaku Federica Marta Valencia Bude. Aku dari 10 AKL3. Di sini aku mau jelasin tentang modul sistem pakar A sampai C. Nah, yang A itu ada modul penerimaan pengetahuan. Nah, sistem pakar ini akan menggunakan modul saat sedang menerima input pengetahuan dari para pakar atau para tenaga ahli. Nah, proses ini mengumpulkan pengetahuan dan akan dibantu oleh insinyur pengetahuan yang berfungsi untuk menerjemahkan bahasa pakar ke sistem pakar lainnya. Nah, sekarang yang B, modul konsultasi. Sistem pakar ini akan beralih ke modul konsultasi pada saat menerima pertanyaan dari para answer. Dan pertanyaan ini terkadang juga diberikan dalam bentuk permasalahan yang memang menjadi keahlian dari sistem pakar tersebut. Nah, tinggal yang terakhir yaitu C, modul penjelasan. Pada modul penjelasan ini, sistem pakar akan menjalankan tugasnya sebagai memberi jawaban atas pertanyaan yang diberikan atau diajukan dari unsur yang tadi, kayak untuk menyelesaikan masalahnya gitu. Nah, sekian, terima kasih. Menjelaskan tentang bentuk sistem pakar itu sendiri. Bentuk sistem pakar itu ada A sampai ke D. Yang pertama, yang A, berdiri sendiri atau independen. Sistem ini bekerja dan berdiri sendiri tanpa bantuan software atau hardware lain. Biasanya sudah dikemas dalam satu bundle software dan hardware. Yang B, terintegrasi atau integrate. Sistem pakar yang terintegrasi dalam modul subprogram konvensional atau aplikasi tertentu. Sistem bakar dapat dipanggil melalui kode subrutin tertentu. Yang C, terhubung ke sistem lain, connected other system. Bentuk ini merupakan model koneksi penyimpanan pengetahuan kepakaran dalam sistem manajemen database. Yang terakhir, yang D, sistem mengabdi atau service system. Sistem ini dalam komputer yang digunakan sebagai layanan khusus terhadap pekerjaan tertentu. Misalnya analisis scan otak,
deteksi radar, dan lainnya. Terima kasih. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Melanie Alexander Priscilla Damayanti, biasa dipanggil Melanie. Aku berasal dari kelas 10 AKL 3 nomor absen 19. Nah, hari ini aku bakal menjelaskan tentang contoh sistem pakar. Di sini aku punya satu permasalahan. Kenapa sih mesin mobil tidak mau menyala? Kemungkinan pertama adalah bahan bakar. Mungkin bahan bakar dari mobil tersebut habis atau bermasalah dengan bahan bakarnya. Yang kedua, mungkin saja aki mobil tersebut habis atau mengalami kebocoran. Yang ketiga, bisa saja mesinnya mengalami kerusakan dan mengalami gangguan. Sekian dari saya, terima kasih. Yang kedua, saya akan menjelaskan perkembangan sistem pakar dari awal sampai sekarang. Prinsip dan ide di balik Dendra telah terbukti sangat efektif sehingga masih digunakan sampai sekarang di laboratorium kimia dan farmasi di seluruh dunia.